Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1010. Di saat-saat genting seperti ini, Jihan justru tidak tahu harus berbuat keputusan apa. Tatapannya tampak ragu dan rumit. Setelah merenung beberapa saat, dia masih tidak tahu harus bagaimana. Jihan akhirnya menginstruksikan dengan ekspresi tegas, "Saika, panggilkan kedua penasihat kemari, ada yang ingin kubahas dengan mereka." Perang di perbatasan sangat serius. Begitu juga dengan urusan keluarga Juanto. Saika tidak memberitahu alasan keduanya dipanggil. Tetapi, mereka kira-kira sudah tahu apa yang terjadi. Tidak berselang lama, Saika membawa kedua penasehat itu masuk. Mereka langsung berlutut di depan Jihan lalu berkata dengan serempak, "Salam yang mulia." Berdiri saja, sahut Jihan sembari melambaikan tangannya. Kemudian dia berucap dengan khawatir, "Kalian seharusnya sudah tahu alasanku memanggil kalian." Kedua penasehat itu mengangguk. Mendengarnya tatapan mereka tampak gelisah. Kemudian, Kemal berkata, "Yang mulia, saya sudah mendengar bahwa bangsa Monomo menyerang perbatasan. Kondisi kerajaan Nuala sangat gawat, karena diserang dari dalam dan luar." Ekspresi Jihan tampak tegang, ketika melihat kedua penasihat yang cemas. Jihan menimpali, "Benar. Makanya aku sangat bingung sekarang. Apakah aku harus menyuruh Jenderal Yuda lanjut menekan keluarga Juanto atau membantu perbatasan?" Begitu mendengar pertanyaan Jihan, kedua penasehat itu tampak makin khawatir. Kemal membalas, "Yang mulia, menurut saya, kita seharusnya menyuruh Jenderal Yuda kembali dulu." Jihan tertegun mendengarnya. Tatapannya tampak ragu-ragu. Sesaat bertanya, "Kenapa kamu berpikiran seperti itu?" "Saya merasa, masalah internal kerajaan Nuala bisa diselesaikan kapan saja. Itu sebabnya, lebih baik kita atasi serangan luar dulu. Reputasi kerajaan Nuala akan hancur, jika diserang habis-habisan oleh musuh. Jika kita kehilangan wilayah perbatasan, bukankah itu sama saja dengan memberitahu dunia bahwa pertahanan kita lemah?" Jelas Kemal. Jihan terlihat sangat serius saat mendengar penjelasan ini. Dia pun mengangguk, lalu menimpali, "Yang kamu katakan memang benar. Yang mulia, saya tidak sependapat." Ardi tiba-tiba maju lalu memberi hormat dan berucap dengan tegas, "Sekarang adalah momen yang paling penting untuk kerajaan Nuala. Banyak orang yang mengincar posisi yang mulia. Terus terang saja, para pemberontak sudah sangat tidak sabar sekarang. Jika tidak hati-hati, kerajaan Nuala beresiko hancur. Pada akhirnya kita punya kesempatan untuk binasakan Kumar. Jika berhasil, kita bukan hanya bisa membuat para pemberontak takut, tapi juga menstabilkan situasi istana. Semua ini akan meningkatkan prestise yang mulia." Jelas Ardi dengan tulus. Kemudian Ardi menambahkan dengan tegas, "Jadi, saya harap yang mulia bisa mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan." Bab 1011. Ucapan penasihat kanan memang masuk akal. Saat ini, saran dari kedua penasehat itu sebenarnya tidak terlalu membantu bagi keputusan Ratu. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memilih salah satu yang kerugiannya paling minimal untuk diselesaikan terlebih dahulu. Setelah merenung sejenak, Ratu akhirnya membuat keputusan. "Kirimkan surat pada Jenderal Yuda, suruh dia cepat pergi ke perbatasan untuk membunuh pasukan dari Monoma dan Agrel. Kerajaan Nuala tidak boleh diusik." Ratu membuat keputusan ini karena dia tidak ingin dikritik di masa awal pemerintahannya. Tidak mungkin dia membiarkan perbatasan kehilangan pertahanan saat dia baru saja menjabat. Jika hal ini sampai tersebar, dia akan dikritik oleh banyak orang. Lagi pula, masalah Kumar bisa ditangani kapan saja. Namun, jika perbatasan Nuala kehilangan pertahanan, mereka akan gawat. Setelah mempertimbangkan berulang kali, Ratu memutuskan untuk menyuruh Yuda menyelesaikan masalah di perbatasan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Yuda yang sedang berjaga di Provinsi Nasaka pun mendapat kabar ini. Dia segera memimpin 35.000 pasukannya untuk menyerbu ke perbatasan. Pada saat bersamaan, 10.000 pasukan yang ditangkapnya itu dikumpulkan untuk bertemu dengan Yuda sebelum keberangkatannya. Ekspresi Yuda sangat serius saat melihat pasukan yang ditangkapnya itu. Dia kemudian berkata, "Para prajurit, meski kalian ini tahanan, kerajaan Nuala selalu berbaik hati. Kalian bisa mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan.
Dengan tatapan membara, Yuda berkata saat ini ada banyak pasukan dari Monoma dan Agrel yang melintasi di perbatasan. Kita harus pergi ke perbatasan untuk melawan musuh. Kalau kalian bersedia, kalian bisa menembus kesalahan. Kalau kalian bisa membasmi musuh demi kerajaan Nuala, aku akan menghapus status kalian sebagai tahanan. Tapi, kalau kalian enggak mau, jalan satu-satunya adalah kematian. Setelah perkataan itu dilontarkan, wajah semua tahanan menjadi sangat muram. Semuanya saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, Yuda langsung bisa menembak isi hati mereka. Dengan senyuman tipis, dia berkata, "Kalian gak perlu berpikir bisa kembali ke keluarga Juanto lagi. Keluarga Juanto telah mencampakkan kalian semua. Kalian gak punya kesempatan untuk kembali ke sana lagi." Perkataan Yuda membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Sorot mata mereka tampak kaget, dan tak percaya. Pilihan hidup mereka sekarang adalah mati, atau mendapatkan kehidupan baru. Tiba-tiba Yuda menambahkan dengan wajah serius. "Kalau kalian patuh dan menjadi pasukanku, kalian bisa makan lezat sesuka hati kalian kelak." Penawaran ini seketika mendapat respons hangat. Sekelompok orang mengangkat tangannya dengan antusias berteriak, "Kalahkan bangsa Monoma dan Agrel! Kalahkan bangsa Monoma dan Agrel!" Bab 1012. Taufik dan Rizka duduk di dalam tenda komando sambil fokus memandangi peta pasir. Setelah mengetahui berita tersebut, sorot mata keduanya terlihat serius dan penuh kekhawatiran. "Kakak, apakah kita benar-benar harus berperang dengan kerajaan Nuala?" "Tentu saja." Taufik tersenyum tipis dengan wajah yang penuh dengan keyakinan. Dia menambahkan, "Aku selalu menanti-nantikan hari ini. Kalau enggak, mana mungkin aku membuat keputusan ini?" Ujar Taufik. "Sebenarnya, aku sudah lama ingin memulai perang. Dengan adanya pertempuran antara keluarga Juanto dan kerajaan kali ini, memberi kesempatan langka bagi kita." "Kesempatan langka? Kakak, apa maksudnya?" Tanya Rizka dengan bingung. "Hehe, kesempatan ini akhirnya tiba juga. Kita setidaknya akan bisa menginvasi Provinsi Sutra. Lagi pula, keluarga Juanto sudah sedang bertempur dengan kerajaan saat ini. Ratu pasti sedang kewalahan menghadapi konflik internal dan eksternal pada saat bersamaan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi kerajaan Nuala." "Benar-benar kabar bagus, Kak." Rizka benar-benar tulus berbahagia untuk kakaknya. Keinginannya selama ini, akhirnya bisa terkabulkan juga. "Syukurlah." Taufik meneguk habis arak di hadapannya, lalu berkata, "Aku sudah berkomunikasi dengan kerajaan Agrel sebelumnya. Mereka juga sudah melakukan persiapan. Di saat kita menyerang, mereka akan bekerja sama untuk turut menyerang kerajaan Nuala." Mendengar ucapan kakaknya yang penuh antusias, tatapan Rizka tampak agak cemas. Dia menimpali dengan ragu-ragu. "Tapi, kalau kita menyerang sekarang apakah benar-benar bisa mengalahkan kerajaan Nuala? Lagi pula, kita harus melakukan persiapan penuh. Bagaimana kalau Ratu nggak menghadapi keluarga Juanto saat ini, melainkan mengutus pasukan ke perbatasan untuk menyerang kita? Kita sudah melakukan persiapan untuk semua yang kamu khawatirkan itu," balas Taufik. Dengan wajah penuh rasa bangga, Taufik kembali berkata, "Sebenarnya, kita melakukan hal ini bukan untuk mengalahkan Yuda." "Hah?" ucap Rizka seraya penuh kebingungan mendengar ucapan kakaknya. Dengan tatapan heran, dia kembali bertanya, "Kalau bukan untuk mengalahkan Yuda, lalu untuk apa? Apa hanya untuk bersandiwara?" "Benar sekali," jawab Taufik dengan tersenyum tipis. "Kita melakukan semua ini sebenarnya hanya untuk mengulur waktu. Selama kita bisa mengelola waktu, saat pasukan bangsa Agrel tiba di perbatasan, mereka akan bisa menghabisi sekelompok pasukan kerajaan Nuala itu. Tiba saatnya kerajaan Nuala nggak akan bisa menghadapi mereka lagi. Setelah itu, kita baru bisa bernegosiasi dengan kerajaan Nuala." Mendengar rencana kakaknya, Rizka langsung mengangguk. Kakak memang banyak akal. Lalu apakah Wira akan mengetahui hal ini? Apakah dia akan membantu kerajaan Nuala dengan cara lain? Tanya Rizka dengan khawatir. Mendengar perkataan adiknya, lalu raut wajah Taufik kembali menjadi serius. Bab 1013. Wira memang seorang penasihat yang jenius. Kecerdasannya benar-benar nggak bisa dibandingkan dengan orang lain.
Kalau dia ikut campur dalam hal ini, masalahnya akan jadi sulit diatasi. Tapi, kita juga nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Yuda sudah bergegas ke sini. Sementara pasukan bangsa Agrel juga sudah menyerang. Wira pasti akan menghadapi bangsa Agrel terlebih dahulu. Kemudian Taufik kembali menambahkan. Jadi, masalah ini biar bangsa Agrel yang mengatasinya saja. Rizka langsung tertawa mendengar hal ini. Kalau kerajaan Agrel kalah dengan kepintaran Wira, dia pasti bisa mengatasi mereka dengan mudah. Benar begitu. Benar. Taufik kembali menjawab, tapi Wira seharusnya nggak akan turun tangan. Kenapa? Tanya Rizka. Karena Wira adalah orang cerdik, dia pasti sudah bisa menebak bahwa akan terjadi kekacauan. Taufik melanjutkan dengan serius, keluarga Juwanto sudah sangat agresif menyerang. Untuk merebut kekuasaan sekarang. Bisa dibilang mereka nggak pandang bulu dan sangat kejam. Bagaimanapun, hal seperti ini nggak akan bisa dicegah Wira. Dalam keadaan terdesak, keluarga Juwanto bisa saja melakukan hal yang nekat. Di saat mereka sedang asyik ngobrol, Xenia yang berada di dalam istana langsung tersenyum saat melihat isi pesan rahasia. Rencana hebat dari Monoma. Kerajaan Nuala telah menduduki terlalu banyak daerah. Sudah saatnya mereka berpindah. Panggil Raja Tanui dan Raja Krishna. Sejak Wira kembali dari Agrel, Raja Arya dia sudah tidak mengatur pemerintahan lagi. Dia sudah menjalani hidup dengan tenang. Sebaliknya, Raja Tanui dan Raja Krishna yang mengambil alih pemerintahan Agrel dan dengan setia. Dalam sekejap, Raja Tanui dan Raja Krishna pun tiba di ruang kerja Xenia. Tentu saja, mereka juga tahu mengenai konflik internal kerajaan Nuala. Masalah kerajaan Monoma dan Agrel yang menyerang perbatasan kerajaan Nuala. Ibu Suri, Anda memanggil kami datang untuk membahas masalah kerajaan Nuala bukan? Tanya Tanui setelah bertemu. Raja Krishna juga tersenyum sambil menimpali, pasti itu tujuan Ibu Suri. Saat ini sedang terjadi konflik internal dan eksternal di kerajaan Nuala, ini adalah kesempatan bagus untuk mencuri artefak. Kalaupun nggak bisa mengalahkan kerajaan Nuala, bukankah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Xenia tertawa menanggapinya. Benar kata kalian berdua, memang itu tujuanku menyuruh kalian datang. Lagi pula, masalah ini lebih sederhana dari yang kalian bayangkan. Setelah berkata demikian, Xenia memberikan pesan rahasia dari Taufik kepada mereka. Setelah melihatnya, Raja Tanui dan Raja Krishna langsung tertegun. Hahaha. Bagus sekali. Syukurlah. Nggak kusangka Taufik dan Rizka ini cukup pintar juga. Bagus. Dengan begitu, kita setidaknya bisa mengambil satu provinsi dari kerajaan Nuala. Kalau sampai kehilangan dua provinsi, kerajaan Nuala juga pasti akan kewalahan. Kedua orang itu saling menimpali ucapan masing-masing dengan gembira. Dengan adanya pasukan bangsa Monoma yang mengulur waktu, ditambah dengan penyerangan dari bangsa Agrel, kerajaan Nuala tampaknya tidak akan bisa melawan. Tentu saja tidak mungkin mereka bisa mengambil alih kerajaan Nuala sepenuhnya. Bab 1014. Meski kerajaan Nuala sedang menghadapi masalah internal dan eksternal, kekuatan mereka tetap tidak bisa diremehkan. Jika peperangan benar-benar pecah, mungkin saja mereka bisa menang. Tetapi, kerugian yang dialami juga akan sangat besar saat itu. Meski kerajaan Nuala sudah musnah, masih ada kerajaan Monoma yang mengintai. Lebih baik, mereka menjalankan rencana seperti sekarang ini. Menginvasi kerajaan Nuala secara perlahan-lahan. Meski agak lambat, cara ini lebih stabil bagi mereka. Kalau kalian berdua juga berpendapat sama, kita jalankan saja. Asalkan pasukan Monoma dan Yuda berperang. Kita punya kesempatan untuk menyerang perbatasan dan mengambil satu provinsi. Setelah mendengar perkataan Xenia, Raja Tanui seakan-akan teringat dengan sesuatu. Ibu Suri, aku teringat dengan seseorang. Mendengar ucapan Raja Tanui, Raja Krishna juga mengernyitkan alis sambil menarik nafas, tentu saja. Xenia tahu siapa yang dimaksud olehnya. Maksudmu Raja Utarwira? Yah. Setelah mendengar perkataan Xenia, Raja Tanui mengangguk, benar Ibu Suri. Hubungan kita cukup baik dengan Wira. Meskipun begitu, dia pasti tidak akan tinggal diam melihat kita menyerang kerajaan Nuala. Raja Tanui sangat kagum dengan kepintaran Wira.
Dia menganggap Wira benar-benar jenius. Sehingga, dia juga takut Wira akan turun tangan. Tiba saatnya semuanya akan menjadi semakin rumit. Selain itu, Raja Bakir juga sudah meninggal. Saat masih hidup, Raja Bakir sangat membenci Wira. Sehingga tidak mau mengangkatnya jadi penasihat. Tapi sekarang dari informasi yang aku terima, Ratu sepertinya tidak membenci Wira. Karena itu kita tidak bisa memastikan bahwa Ratu tidak akan menyuruh Wira untuk menghadapi kita. Ucapan Raja Tanui ini cukup masuk akal. Di kerajaan Nuala kehadiran Yuda yang mewarisi posisi ayahnya saja sudah cukup merepotkan orang. Yang bisa bersaing dengannya hanya Raja Tanui. Sedangkan, pihak kerajaan Monoma tidak diketahui siapa lawannya. Namun untuk Wira, Raja Tanui benar-benar tidak yakin bisa melawannya. Dengan kehadiran dua orang ini di kerajaan Nuala, tentunya sangat sulit bagi mereka untuk merebut kerajaan tersebut. Tentu saja Senia juga mengetahui hal itu. Dia hanya berkata sambil tersenyum. Karena itulah kita harus mengambil tindakan yang cepat. Selagi Wira belum datang, kita sudah harus mengambil alih satu provinsi. Setelah itu, kalau kita bertahan dengan sekuat tenaga, Wira tidak akan bisa menghadapi kita tanpa kekuatan militer yang cukup. Mendengar penjelasan ini, Raja Tanui menganggukkan kepala. Tentu saja mereka juga harus punya kekuatan militer yang besar untuk menyerang sekaligus bertahan. Dia sendiri masih punya kekuatan ratusan ribu pasukan untuk pertahanan melindungi satu provinsi. Jika Wira ingin menyerang, setidaknya dia butuh 100.000 orang pasukan. Namun, dengan kondisi kerajaan Nuala saat ini mereka sama sekali tidak punya 100.000 pasukan. Baiklah, kami sudah mengerti. Ibu Suri tenang saja, aku pasti akan mengambil alih. Kata Raja Tanui sambil menarik nafas dalam-dalam. Pada saat bersamaan, di keluarga Juanto. Saat Kumar mengetahui pasukan Yuda sudah mundur, dia langsung mengambil alih wilayah 3 provinsi. Baginya, ini adalah kerugian 30.000 pasukan. Jadi, pertempuran ini membawa kerugian yang besar baginya. Monoma termasuk pembantu kita juga. Kalau enggak, Yuda setidaknya akan merebut 2 provinsi kita. Tampaknya untuk mengambil alih provinsi Yuda adalah orang pertama yang harus kita basmi. Kata Kumar sambil memicingkan matanya dengan kejam. Bab 1015. Pada saat ini, Gibran berkata, "Ayah, kini Yuda sedang menghadapi Monoma. Kemungkinan besar nggak ada orang yang bisa melawan kita di ibu kota. Bagaimana kalau kita menyerang ke provinsi Jintan sekarang?" Ide ini memang cukup nekat, tetapi sangat memungkinkan untuk dilaksanakan sekarang. Hanya saja, Kemar langsung menggeleng saat mendengar usul Gibran. "Nak, kamu terlalu meremehkan kerajaan Nuala." Usai mendengar perkataan Kumar, Gibran menjadi ragu-ragu. Kenapa ayah bilang begitu? Kalaupun ada pasukan di provinsi Jinta, tanpa Yuda yang memimpin mereka, mereka tetap saja bukan lawan ayah. Gibran tidak mengerti, mengapa ayahnya bersikap begitu waspada. Provinsi Jintar adalah provinsi yang paling dijaga di antara semua provinsi kota-kota di sekitarnya. Bahkan lebih luas daripada kedua provinsi milik kita. Setiap kota dijaga oleh setidaknya 5.000 pasukan. Jadi, pasukan mereka setidaknya ada 40-50.000 orang pasukan kerajaan. Di provinsi Jintar juga ada puluhan ribuan orang dan semuanya adalah ahli. Tanpa 100.000 pasukan, keluarga Juanto nggak akan sanggup melawan mereka. Kumar paling paham dengan situasi provinsi Jintar. Provinsi biasa, yang dijaga oleh 1.000-2.000 pasukan saja sudah cukup ketat. Sedangkan provinsi Jintar malah dijaga oleh 5.000 pasukan. Setidaknya, butuh 20.000 pasukan untuk menginvasi tempat itu. Sementara itu, ada puluhan kota lainnya yang dijaga dengan sedemikian rupanya. Mustahil jika mereka ingin menyerang ibu kota hingga ke istana. Ayah. Kalau begitu bukankah kita nggak akan bisa menyerang mereka seumur hidup? Mendengar penjelasan Kumar, Gibran merasa frustasi. Namun, Kumar malah tak membalas sambil tersenyum. Nak, ingatlah. Bukan hanya karena kita punya pasukan dan persediaan makanan berarti kita harus berperang. Semua hal itu hanya digunakan untuk menstabilkan daerah kekuasaan kita. Untuk menggulingkan kerajaan Nuala,
kita harus menyerang secara internal, tanpa pertumpahan darah adalah cara yang paling sederhana. Gibran menatap ayahnya dengan penasaran. Ayah, aku tetap nggak mengerti maksud ayah. Kumar tertawa dan menambahkan, kini ratu yang memegang pemerintahan. Dan peperangan di perbatasan pun semakin sering terjadi. Kalau kondisi ini terus berlanjut, reputasi ratu akan semakin menurun. Saat semua orang di negara ini tahu bahwa ratu tidak bisa melindungi kerajaan Nuala, bagaimana menurutmu reaksi orang-orang itu? Apakah mereka akan terus mempertahankan ratu yang mengalami banyak hujatan ini? Atau semua rakyat akan bersatu, untuk mengusung putra mahkota mengambil alih pemerintahan? Setelah mendengar penjelasan Kumar, kedua anaknya langsung mengerti. Maksud ayah, mau menggerogoti dengan perlahan-lahan. Kumar mengangguk, meski cara ini agak lambat kalau terus terjadi masalah dalam masa pemerintahannya, dalam 2 tahun ini posisi ratu pasti akan goyah. Tiba saatnya pasti semua orang berkuasa di ibu kota juga akan bekerja sama dengan kita untuk merebut istana. Bukankah itu akan jadi semakin mudah? Kumar tertawa sambil membayangkan. Sebenarnya semua yang dilakukannya ini adalah demi menyusun rencana tersebut. Nak, aku sudah berbuat banyak demi kalian. Mungkin kalian gak mengerti sekarang. Tapi ingat perkataan ayah, keluarga Juwanto ingin merebut kekuasaan bukan dengan cara adu senjata. Karena cara itu terlalu berbahaya. Kalau negara ini hancur, keluarga kita juga akan musnah. Aku mengerti akan hal ini. Jadi aku gak akan melakukan hal yang keterlaluan sampai membuat keselamatan negara terancam. Tapi, kalau sampai terjadi sesuatu yang membuat perbatasan negara dalam bahaya dan ratu tidak bisa menanganinya, semua orang di negara ini akan menghujat ratu. Posisinya juga akan terancam. Lagi pula, rencanaku sedari awal memang begini. Aku sudah menduga, bahwa kerajaan Monama dan Agrel gak akan tinggal diam kalau melihat keluarga Juwanto memberontak. Sekarang, Monoma sudah turun tangan, Agrel juga pasti gak akan lama lagi ikut serta. Bersambung.